Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, banyak pertanyaan ya terkait Pepcoin ya untuk di akhir tahun 2024 kita akan bahas di video kali ini ya. Kita langsung saja teman-teman. Tapi seperti biasa teman-teman ya, kita update market dulu ya. Di sini Bitcoin malah terjadi koreksi dalam 1 kali 24 jam ini ya. Padahal ya market kemarin sudah sangat-sangat kuat teman-teman ya. Buktinya Fear and Greed Index teman-teman sempat naik. Tapi kali ini ya kalau kita lihat ya untuk per video ini saya buat ada di netral, ada di 50 poin ya. Bisa dibilang seperti itu. Ada isu juga terbaru ya, kenapa Bitcoin itu bisa koreksi, karena ada prediksi ya, Kamala Harris ini bisa mengalahkan Donald Trump ya, di pemilihan presiden yang 1 hari mendatang, akan kita dengar ya, kira-kira seperti itu. Tapi itu hanya isu ya, tapi ya walaupun hanya isu, kalau kita lihat ya ini sangat berpengaruh teman-teman, karena banyak yang liquid ya, karena dari 70.000 ya, sampai Bitcoin koreksi sampai 67.800-an ya, ini cukup dalam ya, 1 hari hampir 2% ya. Ethereum seperti biasa mengikuti teman-teman ya, ini menandakan investor agak takut, agak ragu ya. Tapi bisa jadi strategi juga ya, orang-orang yang sudah cuan ya, mereka membanting Bitcoin, setelah itu ngambil ketika, apa namanya, pengumuman siapa yang menang ya, antara Trump dan Kamala. Kalau teman-teman ya kuat yang mana? Kalau saya tetap ke, Trump teman-teman ya, karena ya bisa dibilang bapak kripto ya, kalau dia jadi menang sih kira-kira seperti itu. Untuk Ethereum ya koreksi, di sini ada beberapa aset yang hijau tapi ya seperti biasa ya ini, belum memuaskan menurut saya. Dan di video kali ini saya akan bahas Pepcoin ya, banyak pertanyaan terkait gimana nih Bang, PP ini di akhir tahun ini seperti apa dan kedepannya akan seperti apa ya. Kita akan bahas di sini, tapi seperti biasa teman-teman ya, di sini saya mau update dulu untuk overall market cap cryptocurrency ya. Di sini 2,23 triliun ya, 2,23 triliun dolar yang artinya koreksi 0,99% ya, kira-kira seperti itu. Bitcoin domination kalau kita lihat di sini 13% ya. Sorry, 60,4%, agak naik ya kalau kita lihat di sini ya. Untuk sektor meme coin ya, di sini ada beberapa, news terbaru juga teman-teman ya, terkait PP, makanya kita lihat dulu untuk di sektor meme. Sektor meme tidak berubah posisi teman-teman ya, PP tetap di posisi ketiga belum bisa menyalip, market cap dari Shiba Inu. Tapi kalau seandainya bisa menyalip ya market cap dari Shiba Inu, dipastikan PP bisa naik ribuan persen ya, kira-kira seperti itu. Untuk token unlock teman-teman bisa cek juga ya lengkap di sini ya, ada beberapa koin yang nanti akan unlock di sini ya. Siap-siap dam parah ya, kira-kira gitu. Kita langsung saja ya, kita langsung bahas Pepcoin. Saya mau buka dulu ya. Ini buat teman-teman yang belum ngulik sih ya Pepcoin ya, khususnya buat kalian ya yang belum pernah ngulik. Mungkin teman-teman yang lain sudah pernah ngulik dan mungkin satu pendapat dengan saya tetap optimis untuk Pepcoin di long term ya atau di jangka panjang. Kenapa seperti itu ya? Nanti saya akan jelasin. Pertama ya, hal pertama adalah jumlah holder ya. Sekali lagi ini penting sekali untuk diperhatikan. Holder dari Pepcoin ini belum sampai 300.000 orang, teman-teman ya. Ini yang membuat saya sangat optimis Pepcoin suatu saat ya akan meledak ya, kira-kira seperti itu. Tapi disclaimer, di sini saya nggak nyuruh kalian beli juga ya. Kalau mau beli silakan ya, tapi kalau kalian tanya ya tetap saya pegang Pepcoin ya. Kira-kira seperti itu. Berbeda holdernya dengan Shiba Inu ya, yang sudah di atas jutaan ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau kita berbicara Baby Dogecoin itu juga holdernya sudah jutaan. Ya, ini holdernya atau pemegangnya teman-teman baru 298 ribu ya orang, belum sampai 300.000 holder ya, bisa dibilang seperti itu. Dan kalau kita lihat 298.000 orang ini teman-teman ya, ini holdernya ini paling tinggi atau paling banyak memegang koin Pepcoin ini adalah Binance ya. Binance terrekord di sini ya, Binance Hot Wallet 20 ya. Dia memegang PP ini sekitar
101 ya, 101 triliun yang kalau kita lihat value-nya di sini, 818 juta dolar ya. Ini banyak banget dan kalau kalian lihat di sini ya, rata-rata yang pegang banyak itu adalah exchange tier 1 ya. Itu kemungkinan ya yang mendorong saya kenapa tetap optimis dengan Pepcoin ya. Jadi kalau kalian bertanya ya kurang lebih ini jawaban saya ya salah satunya. Dan selanjutnya teman-teman ya kita kembali ke coin market cap ya. Teman-teman kalau kita lihat di sini ada beberapa koin ya yang stabil seperti Pepcoin ya. Kalau kita lihat ada beberapa koin serupa ya di sini. Nah, kalau kita lihat koin serupa di sini, ini adalah koin-koin yang bisa dibilang stable ya, bisa dibilang stable atau stabil ya. Di sini Dogecoin, ada Bong, ada Floki, Bitcoin, ada Bome ya, ada Shiba Inu. Jadi kurang lebih chartnya itu sama dan kalau kita akan lebih condong lagi masuk ke chartnya ya teman-teman, kita coba buka di trading view ya, kita akan lihat lebih jelas dan kalau bisa di sini saya akan ambil time frame yang dekat ya. Ini 1 hari biar kita dapat historicalnya teman-teman, kita ambil 1 month ya biar lebih cepat ya. Oke, untuk 1 bulan time frame saya ambil di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kelihatan sekali teman-teman ada 3 kali pembelian ya, ada 3 kali orang membeli atau ya semua membeli lah ya, bisa dibilang seperti itu dengan jumlah yang sangat-sangat besar. Terjadi koreksi pertama ya di bulan 1 April, di 1 April 2024, terus dia ngepam lagi di 1 Mei 2024, setelah itu dia koreksi sampai saat ini teman-teman hampir kembali ke tanggal 1 Mei ya. Ini di 1 Agustus ya tahun 2024 ya, per hari ini teman-teman dia ambil di sini ya. Karena ini time frame-nya bulanan, saya bisa berasumsi bahwa di sini adalah titik support ya. Kenapa saya bilang titik support ya? Dia pembeli baru ya, pembeli baru atau titik supportnya nanti akan berada di sini, akan ada di bulan November ini ya. Itu kenapa saya berkesimpulan di akhir tahun ya kenaikan PP Coin akan terjadi dan lumayan tinggi ya. Menurut saya seperti itu. Kalaupun tidak, dia akan membuat same historical teman-teman ya, atau sejarah yang sama di bulan Mei ya, teman-teman perhatikan. Di bulan Mei, 1 Mei yang candle besar ini ya. Itu kenapa saya optimis dengan Pepcoin ya. Kira-kira ini bisa menjawab sedikit lah ya buat teman-teman yang sependapat dengan saya ya. Sekali lagi kalau kita mengacu pada holder atau pemegang koin ya, Pepcoin ini masih sangat-sangat bisa dibilang baru ya. Kita coba lihat untuk Shiba Inu ya teman-teman, kalau ini saya bandingkan holder teman-teman ya. Saya nggak membandingkan project ya. Kita lihat di sini bentar ya. Kita ke Etherscan ya. Karena sama-sama di Ethereum, di jaringan Ethereum. Nah, holder Shiba Inu teman-teman ini sudah 1.400.000 lebih, 1.416.000 holder ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi sangat-sangat ada peluang besar untuk PP Coin ya. Kalau kita mau lebih runcing lagi ya, kita coba lebih runcing lagi kenapa saya optimis ya. Ini saya berbicara optimis dan nggak optimis ya. Bukan berarti saya optimis terus kalian harus ikut saya, atau saya nggak optimis kalian harus ikut saya. Nggak seperti itu ya. Setiap orang punya prediksi, setiap orang punya pendapat ya atau pemahaman yang berbeda-beda. Kita lihat untuk PP Coin ya, untuk di websitenya. Ini nggak terlalu belagu ya, saya bilang websitenya. Coba kita buka di sini. Oke, bentar ya teman-teman ya, ini masih loading, bentar. Oke, di sini Pepcoin teman-teman sudah tahu sendiri ya, untuk websitenya ini ya ini dibuat dan ya sudah, setelah itu dev-nya ngeburn wallet ya, bukan ngeburn wallet tapi bisa dibilang saya translate dulu ya biar saya nggak salah menyampaikan ke teman-teman semuanya ya. Jadi supply-nya yang banyak 420 triliun teman-teman ya. Tapi di sini kalau teman-teman lihat di sini nggak ada fee ya, nggak ada fee transaksi. Dan di sini dia nggak mau omong kosong dan sesederhana itu, dan token LP atau liquidity pool ini ya dan kepemilikan kontrak ini memang dibatalkan ya. Jadi memang benar-benar murni di market yang ngatur community ya, tidak ada yang berhak lagi di koin ini ya.
Paham teman-teman ya. Jadi ya ini sih yang membuat, beberapa exchange besar langsung melisting Pepcoin ya, nggak ada yang melistingkan Bos ya. Jadi koin Pep ini waktu di-listing nggak ada yang melistingkan, memang, dari, exchange sendiri yang pengen dan langsung ngelisting Pep ya, karena nggak apa ya, nggak ada owner ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi siapa yang paling banyak dia ngatur ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita berbicara untuk di, Etherscan ya, yang punya banyak itu Binance ya, setara 818 juta dolar ya, ya mereka bisa, create market ya, karena mereka paling banyak ya. Di sinilah hal-hal yang membuat saya tetap optimis dengan Pepcoin. Nah, semoga teman-teman ya di video kali ini bisa menjawab ya teman-teman yang bertanya terkait Pepcoin ini masih bisa naik apa enggak, Pepcoin ini masih ada apa namanya, masih ada harapan apa enggak. Saya selalu optimis dengan Pepcoin ya. Oke, untuk 2024 bullish ya. Menurut saya di 2000 sorry di bulan terakhir ya, maksimalnya di Desember ya, tapi mungkin startnya sekitar di atas 20-an, November ya, kira-kira seperti itu atau di 20-an November di bulan ini ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.